satu hal yang aku mau klarifikasi dengan benar di sini adalah anak-anak aku itu anak-anak yang baik, anak-anak yang sangat sopan, berprestasi. Jadi tidak ada satu kali pun mereka bertutur kata yang di luar sana bilang Nia tahu ngomongin orang pencitraan. Itu tidak benar sama sekali. Ketika aku dengar berita itu, aku langsung telepon Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak polemik yang menyeret Sarwenda, Ruben Onsu, dan anak-anak mereka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian netizen tertuju pada pengakuan Sarwenda mengenai dampak yang dirasakan anak-anaknya, ditambah berbagai komentar yang terus bermunculan di media sosial mengenai hubungan keluarga mereka. Seperti apa perkembangan terbarunya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aku telepon Sus ya. Sus tanyain, emang dia tahu pencitraan apa? Nia tahu pencitraan apa itu? Saya baru pertama kali dengar. Tapi dengan kata-kata itu, anak saya dibully. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak gak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu. Tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Apa? Kalau yang aku tangkep, kalau dari pihak yang nggak suka sama kamu, itu ada terkesan kamu mempengaruhi anak-anak untuk tidak dekat sama ayahnya. Terkesan kamu itu mempersulit Koruben untuk ketemu anak-anak. Maaf ya, ini gue berdasarkan dari yang mengkritik kamu gitu. Apa itu benar? Dari awal sampai sekarang aku selalu bilang dan konsisten, aku tidak pernah mempersulit dan aku tidak pernah mempengaruhi anak-anak. Bagaimana cara membuktikan itu ya? Sebelum terjadinya perceraian ini, aku juga udah sempat tanya ke anak-anak, bagaimana kalau misalnya ayah sama bunda nggak satu rumah lagi. Jadi perceraian ini terjadi nih bukan tiba-tiba. Emang udah ada lama sekali dan prosesnya panjang. Dan di dalam proses itu ada anak-anak juga. Kenapa ada anak-anak? Ada hal-hal yang mereka ketahui. Seperti ternyata aku baru tahu kenapa mungkin ada rasa amarah. Ya karena anak-anak itu mendengar pada saat jadi mereka tidur. Nih Cici tidur nih. Tapi ada pertikaian sedikit gitu, ya pertikaian lah. Dan aku selalu bilang, boleh nggak kalau misalnya mau ngomong, kita di ruangan lain. Jangan di lokasi yang sama, walaupun anak-anak tidur. Gitu. Tapi tetap ada percekcokan di sana. Jadi ternyata Cici mendengar itu. Jadi dia pura-pura tidur. Dari mana kamu tahu Cici dengar? Karena Cici yang ngomong akhirnya. Cici ngomong, ayah marahin tuh gara-gara ini. Dia kan nggak suka kan sama keluarga Yu. Aku kaget. Kenapa Cici bisa bilang kayak gitu? Iya, ayah dengar. Kapan dengar ya? Ayah tuh kebangun tahu bun. Pada saat kalian ngomong, ayah dengerin tapi ayah pura-pura tidur. Jadi makanya aku selalu bilang boleh nggak di tempat yang lain gitu. Selalu aku bilang kayak gitu, tapi selalu di tempat yang sama. Jadi di situ aku kayak terpukul sekali. Besar lagi lah. Waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk ayo gini, oke, ya oke, ya oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu anak saya gitu.
Katanya mental anak. Tapi kira-kira orang ini nikah nggak ya nanti? Pengen juga sih datang. Diundang nggak ya kita? Para Sargios. Akhirnya terungkap juga alasan dari awal kenapa saya ikut nimbrung dalam masalah Bunsar dan RO. Ini benar-benar real terkait karena seorang ibu dan seorang perempuan. Ini ungkapan dari mulut RO sendiri. Makanya saya bilang kemarin itu adalah kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu pas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk kayak gini, oke, ya oke gitu. Jadi Sangat aneh kalau ada seorang ayah dan suami menyesali menafkahi istrinya dan anaknya. Terus, maksud lu ketika mengambil istri dan berkeluarga dan memiliki anak, harus memahami kondisi kekurangan. Bukankah itu kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarganya? Apakah istri dan anakmu disuruh menderita? Kami yang perempuan saja sanggup berjuang untuk menafkahi anak. Apalagi kalau kalian, khususnya semua laki-laki ya, kewajiban kalian menafkahi istri dan anak. Itu gunanya kalian berkeluarga. 2012 itu Papio berarti udah tertarik sama Mio. Cuma saya belum pernah penasaran. Asik. Ini sebenarnya yang terlalu lebay itu ya si Mondo ya. Pengakuan mengejutkan Gio saat Warsar Menda di tengah polemik hak asuh anak dengan Ruben Onsu ya. Penasaran loh Pak. Cuma Manda juga nanya sebenarnya. Aku sudah lupa ya kapan ya. Udah lama sekali gitu. Udah lama sekali, mungkin zaman itu belum ada dunia perlivean mungkin sih. Ya aku nggak tahu. Tuh, sebelum ini guys. Mungkin 4-5 tahun lalu mungkin, aku nggak tahu sih, udah lama ya. Berarti masih sama ini dong, masih sama Ruben ya kalau gitu ya. Kalau udah lama gimana guys menurut kalian guys ya. Nah, ini kita lihat lagi. Buat Ruru, gue ngerti lu kesel banget, lu sirik banget, lu nggak suka banget sama mantan lu kan, lu nggak bahagia ngeliat mantan lu bahagia. Jadi lu mencari berbagai alasan untuk menjatuhkan mantan lu. Tapi di sini ya, yang lu jatuhin itu bukan mantan lu, yang lu jatuhin itu anak lu. Ya, lu kesel sama mantan lu karena dia tidak memperbolehkan lu ketemu sama anak lu, ya kan ceritanya begitu ya. Tapi lu menghentikan nafkah buat anak lu. Sekarang gua tanya, yang lu tuh keselnya, lu sebelnya, lu gak sukanya sama bini lu atau sama anak lu. Tapi kenapa lu malah menghukum anak lu? Gimana misalnya kalau anak lu tuh tidak bisa sekolah, tidak bisa ngeles? Ya, lu mikir gak? Hah? Terus gimana perasaan anak lu nanti ya? Lu mikir gak sih sampai ke... Oke, saya potong dulu ya videonya. Dalam video ini, berbagai pendapat netizen menyoroti pengakuan Sarwanda yang menyampaikan bahwa anak-anaknya menjadi sasaran komentar negatif setelah muncul anggapan bahwa mereka mengetahui istilah pencitraan. Sarwanda menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memengaruhi anak-anak untuk menjauh dari ayah mereka maupun menghalangi pertemuan dengan Ruben. Ia juga mengisahkan bahwa anak-anak sempat mendengar pertengkaran orang tuanya ketika masih tinggal serumah sehingga memahami sebagian situasi yang terjadi. Di sisi lain, netizen juga menyoroti pernyataan Ruben yang mengaku pernah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga meski kondisi ekonomi sedang sulit. Berbagai komentar kemudian bermunculan, ada yang membela pengorbanan seorang ayah, ada pula yang mempertanyakan mengapa persoalan keluarga kini menjadi konsumsi publik. Sebagian netizen juga mengingatkan agar perbedaan pendapat orang tua tidak sampai berdampak pada kondisi psikologis anak-anak. Lanjut. Sana. Gimana guys? Ya mungkin nggak sampai sana katanya gitu guys. Nah ini ada lagi. Oke, hari ini kita lagi di Meru Maha. Ini aku dapat dari TikToks-nya di Kerskup ya. Apa Meru enak banget. lipstick ya? Enggak emang kan Nyentot lu enggak ya kan aku ya sebelah gym ya. Ya kan aku bilang tadi ya. Nah, Dear Thalia Putri Onsu, kamu harus tahu ayah berjuang mendapatkan tiket Blackpink dengan posisi terbaik ya.
Ayah selalu mengusahakan yang terbaik buat kamu. Awal-awal kita kenalan duluan ya sebelum Pak Gio. benar. Benar kan, kita live duluan. Oh, jadi awalnya tuh dari kakaknya Gio gitu ya. Enggak deh, sumpah ini bukan pertanyaan buat kalian semua, bener pertanyaan buat saya sendiri, jujur. Jadi ini pertanyaan murni pure ya guys. Pure kepo. Saya mau tahu aja guys. Pertama kenalan kita duluan kan. Iya, benar. Akhirnya abis beberapa kali live saya ajak Pak Gio, inget gak pertama kali ketemu Benar, Pak Gio? kan dia nggak mau kan tadinya. Ya, pertama kali ketemu Pak Gio kan. Ini pertanyaannya yes or no ya. Pertama kali ketemu Pak Gio ya. Udah tertarik belum? Yes or no? Pak Gio mau tahu Pak Gio? Enggak apa-apa. Udah tertarik belum yes or no? Tapi aku jujur ya, lebih tertarik dengan penampilan kakaknya ya. Lebih gimana ya, lebih laki gitu ya. Udah gitu lebih berkarisma ya. Maaf ya, daripada Gio sepertinya aku lebih tertarik sama kakaknya ya. Maksudnya lebih, aku lihat ya, bukan secara ini, tapi aku lihat sebagai awam gitu ya. Lihat kenapa enggak, mungkin udah menikah kali ya kakaknya ya. Yang siapa sih, aku lupa namanya guys yang kakaknya ini. Nah, kita lihat lagi. Aduh, aku jawab apa aja, kamu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Kok jadi diem semua sih? Ini pertanyaannya harus jujur ya. Harus jujur. Dari pertama kali ketemu Pak Gio, pertama kali ya setelah live atau pas di live, udah tertarik belum sama Pak Gio? Tertarik apa nih? Ya tertarik. Secara kan kerja bareng. Iya. Kerja bareng dong, secara romantis gitu. Sepertinya mau bingung mau mengatakan itu tadi si kakaknya ya. Gak diem semua. Harus jujur, Bu. Jujur ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Enggak. Nggak apa-apa. Enggak, jadi biasanya orang harus sudah kenal aku dulu baru kesan-kesan kayak sekarang. Asik, harus kenal dia dulu katanya guys. Kelihatannya. Aku nggak usah banyak ngomong. Di sini ya semua bisa lihat Bunda sendiri kan. Kamu kan sekarang, kamu kan dari dulu nge-live kan? Iya. Banyak orang sekarang kamu live kan? Beda nggak? Kan itu pertama kali ketemu. Pertanyaan itu aja sih. Gimana guys, menurut pendapat kalian guys ya? Nah ini ada lagi, viral lagi video lama Giorgio Antonio cium Sarmenda di depan anak-anak yang sudah seperti suami istri. Jadi sorotan sampai Tania tanya kapan nikahnya, katanya gitu guys. Kita lihat ya video. Bentar, kamunya kapan Cen? Tanya angkel aja katanya gitu guys. Lucu amat sih si Deddy Gio ini, takut kalau Nia lihat video ini lah langsung dilepas. Sweet banget. Kalau si Ella lagi gua pro angkat si Nia dari YouTube. Gitu. Ya. Ya. Nanti kalau video ini kelihatan sama Nia ya. Mana guys ya? Nah, sikap Ruben Onsu yang membongkar ucapan polos Tania di media memang menjadi pemicu utama netizen menyerang sekolah anak-anaknya hingga memicu perundangannya. Kok ada ayah seperti ini ya Tuhan yang menyerang anak kecil yang polos, katanya gitu guys ya. Nia dan Cici dibulai karena mulut ayah mereka. Sedih sekali mendengarnya itu. Sedih sekali Tuhan mendengar mereka dibulai, katanya gitu guys ya. Ini ada, aku nggak tahu dari TikToknya siapa ya. Nah ini ada lagi, apa lagi? Ada juga yang bilang ketek lu bau busuk dari. Ketek lu bau busuk ada juga gitu ya. Oh iya, ya minimal hati lu busuk, jangan sampai ketek lu bau busuk gitu. Tuh dengerin tuh tadi tuh ya, bau busuk gitu guys.
ala-ala gaya-gaya K-pop ya. Sama-sama kuat. Pertama, Sarwenda tidak terlalu membuat kelakuan yang buruk ya terhadap anak-anaknya. Terbukti dia masih mengayomi anak-anaknya, kemudian mengasuh, menyokong. Benar sih, masih mengasuh. Benar sih, masih menyekolahkan juga guys ya. Baju siapa yang lu cuciin? Aku cuci baju aku. Udah hobi dari dulu acting. Ada cuci. Jadi kalau bensu nggak dicuciin. Cuci tapi aku pisah. aku pisahin. Maksudnya ya walaupun atau nggak semua baju anak dong. Lu pilih-pilih yang lu cuci sendiri. Ya kadang kalau misalnya dikit ya udah barengan aja. Udah aman, kebanyakan diskusi kita talk show. Lah dia suka bantuin kadang. Tuh, guys. Aku tuh kalau misalnya sama anak-anak mereka tuh sering cucinya itu sambil mandi di bathtub cuci baju. Ya. Oh. Ya sini. Sini Ji. Cuci situ biar kelihatan. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video berikutnya, pembahasan bergeser ke berbagai potongan siaran langsung dan video lama yang kembali viral di media sosial. Netizen membahas interaksi sejumlah figur publik, termasuk candaan mengenai kedekatan beberapa tokoh dan berbagai spekulasi yang berkembang di kolom komentar. Percakapan tersebut memunculkan beragam respons, mulai dari yang menganggapnya sekadar hiburan hingga yang menilai publik terlalu jauh menyimpulkan hubungan pribadi seseorang. Video ini juga kembali mengangkat persoalan anak-anak Ruben dan Sarwenda. Sejumlah netizen menyayangkan jika komentar orang dewasa justru berdampak kepada anak-anak yang tidak terlibat langsung dalam persoalan tersebut. Ada pula yang menilai bahwa perhatian sebaiknya diarahkan pada perlindungan anak daripada memperbesar perdebatan di media sosial. Di bagian akhir, video memperlihatkan aktivitas keseharian yang menggambarkan peran orang tua dalam mengurus anak-anak sebagai penyeimbang berbagai opini yang berkembang di dunia maya. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunanya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.